Selamat malam, podcast sekitar ekonomi kembali hadir di hadapan Anda. Dan pada kesempatan ini, bersama dengan para ahli ekonomi yang telah hadir bersama saya, Diva Mika yang akan menuntun jalannya diskusi mengenai fokus kebijakan fiskal di tengah pandemi. 4. Peluruh pemerintah di tengah COVID-19 dengan instrumen kebijakan fiskal. Akan berdiskusi dengan narasumber kita, Bapak Taufik. Jadi, bagaimana menurut Bapak tentang kebijakan fiskal ini? Mungkin dari Bapak sendiri bisa menjelaskan apa itu kebijakan fiskal dan fokus kebijakan fiskal itu seperti apa sih, Pak? Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter, kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar. Nah, membahas 4 pembahasan yang baru tadi melalui subsidi 450 volt dan 900 dan potongan 50% yang subsidi 900 volt. Itu termasuk kebijakan fiskal karena itu sudah melalui anggaran pemerintah, pengeluaran anggaran pemerintah. Nah, untuk BST, bantuan tunai, itu termasuk pengeluaran pemerintah juga. Karena dalam pandemi wabah COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal yang melalui kartu prakerja untuk masyarakat yang terkena PHK atau pengangguran. Nah, kebijakan ini termasuk kebijakan fiskal juga karena pemerintah mengeluarkan pengeluaran untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Mungkin itu dari saya. Saya serahkan kembali ke Ibu Diva Mika. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut berdiskusi dengan narasumber kita yang kedua, Ibu Febriati. Mungkin di sini Ibu bisa membahas tentang tujuan dari kebijakan fiskal. Sebenarnya apa sih tujuan dari pemberlakuan kebijakan fiskal ini? Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Diva. Jadi berdasarkan berita tersebut, keempat kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai instrumen kebijakan fiskal. Nah, ada beberapa tujuan kebijakan fiskal ini. Nah, yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya bantuan sosial berupa BST yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat di tengah pandemi ini, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Yang kedua itu mengurangi atau mencegah pengangguran. Kalau dari berita yang sebelumnya dibahaskan ada kebijakan yang sejalan dengan tujuan ini, yaitu namanya program Kartu Pekerja. Nah, program Kartu Pekerja ini ditujukan bagi masyarakat khususnya yang berada di angkatan kerja. Yang ketiga itu kebijakan ini diterapkan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga serta inflasi. Sekian Ibu. Lanjut ke narasumber kita yang terakhir, Bapak Mashkur, mungkin akan menjelaskan bagaimana harapan pemerintah melalui 4 kebijakan fiskal yang telah diluncurkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Moderator. Mungkin singkat saja dari saya, yaitu tentang kurva AD dan AS yang dipengaruhi oleh 2 variabel, yaitu variabel harga di garis vertikal dan variabel output di garis horizontal. Nah, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan ekspansi fiskal, berarti pemerintah mengoncang atau meningkatkan variabel G. Variabel G ini dapat diartikan yaitu pengeluaran pemerintah. Nah, ketika pengeluaran pemerintah ini meningkat, maka dia akan berdampak terhadap kurva AD ke arah yang positif.
maka AD akan mulai bergerak ke kanan atas atau bergeser ke kanan atas. Titik awal keseimbangannya berada di titik A ini, yang berarti Indonesia masih mengalami perekonomian yang tidak stabil atau resesi akibat pandemi COVID-19. Nah, akibat dari guncangan variabel G itu dapat menggeser AD ke kanan atas dengan menciptakan titik keseimbangan baru di titik B ini. Nah, ada 3 variabel makro yang dipengaruhi. Yang pertama output. Dapat dilihat di sini output bergeser ke kanan, yang berarti output sudah meningkat atau perekonomian sudah mulai membaik. Nah, ketika perekonomian ini sudah mulai membaik, maka masyarakat akan kembali berkonsumsi atau meningkatkan konsumsinya. Nah, ketika masyarakat sudah mulai meningkatkan konsumsinya, maka ada variabel harga di sini yang sudah meningkat, yang mulai meningkat. Nah, selanjutnya ada variabel makro yaitu unemployment atau pengangguran yang sudah mulai pulih atau sudah mulai membaik atau sudah mulai berkurang akibat perekonomian Indonesia ini yang sudah pulih dari masa-masa resesi akibat COVID-19. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mungkin waktunya agak singkat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Saya, Diva Mika, dan para narasumber saya, Bapak Taufik, Ibu Febriati, dan Bapak Mashkur, pamit undur diri. Podcast Sekitar Ekonomi pamit undur diri di hadapan Anda. Selamat malam dan kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.